kuasa Roh Kudus. Haleluya. Baik, saudara kekasih, perlu kita semua ketahui bahwa firman Tuhan yang akan kita dengar bersama adalah bermanfaat buat kita semua. Amin. Jadi bermanfaat itu bukan hanya untuk saya, saudara, atau siapa saja. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Baik, terima kasih saya buat Ibu Gembala, Susria, dan Pak Tony yang sudah memberi kesempatan buat saya untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, kalau tadi saya katakan bahwa firman Tuhan yang kita akan dengar ada bermanfaat buat kita, yaitu termasuk saya juga yang mendengarkan, itu saya juga akan membuat saya lebih kuat di dalam iman. Kalau dikatakan firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa saja ya, kalau kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar kita. Jadi kadang-kadang kalau kita mendengarkan firman Tuhan itu berarti kita belajar sesuatu tentang kebenaran firman Tuhan. Dan juga untuk menyatakan kesalahan kita. Dan dengan membaca firman Tuhan atau mendengarkan firman Tuhan, maka kita tahu di mana posisi kita. Dan apa yang harus kita perbaiki. Karena firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan kita. Jadi nanti kalau misalnya Bapak, Ibu, atau saudara-saudara kekasih mendengarkan firman Tuhan, yang mana firman itu menyentuh keberadaan kita, jangan keraskan hati dan jangan komplain. Ya, karena memang Tuhan sayang kita. Dan dia menyatakan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah salah. Dan juga firman Tuhan itu adalah setelah kita mengetahui kesalahan kita, dia memberitahu untuk memperbaiki kelakuan kita. Jadi setelah kita tahu kesalahan, jangan keraskan hati dan jangan komplain, jangan bilang, oh enak aja lu ngomong, lu gimana, lu nggak pernah melakukan. Nah, jadi kita sudah mulai menghakimi. Padahal tidak, firman Tuhan yang kita dengar itu adalah buat kita sendiri. Agar kita bisa menguasai diri dan melakukannya. Nah, jadi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita mengerti dulu. Jangan sampai kita mendengar firman Tuhan, lalu kita lihat pengkhotbahnya, langsung kita udah mulai, waduh, muka kita mulai kusut gitu. Ya, sudah nggak, hati kita udah nggak sejahtera. Ya percuma kita dengar firman Tuhan ya. Jadi untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik. Ya, mendidik kita masuk ke dalam kebenaran. Ya, mudah-mudahan pembukaan ini kita semua bisa memahami sehingga nanti kalau ada kata-kata yang ya mungkin menyinggung keberadaan kita sesuai dengan itu, wah dia cari ayat untuk menembak saya tuh, wah dia tahu tuh, akhirnya enggak sejahtera ya. Ya jadi maafkan aku ya, Immanuel bisa dimaafkan, tapi Tuhan Yesus firman Tuhan tidak ada main bagus saudara. Amin. Jadi saya teruskan ya. Jadi itu sedikit pembukaan. Jadi kita akan masuk dulu di dalam doa. Sebelum ini saya memberitahu lagi karena firman Tuhan itu, teguran Tuhan firman itu adalah bisa saja Tuhan tuh pakai siapa saja. Dia bisa pakai saya, bisa pakai Ibu Ria, bisa pakai Pak Tony, bisa pakai siapa saja, orang tua kita, teman kita, anak kita, istri kita, suami kita. Ya, dan teguran-teguran itu Tuhan pakai melalui mereka-mereka yang Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan sangat amat sayang kita. Jadi saudara kekasih, kalau semua sudah mengerti tentang hal ini sebagai pembukaan, mari tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa di surga, syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan karena Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami anak-anak penuh dengan dosa, penuh dengan kekerasan hati. Tuhan tolong kami Bapa, hancurkan di dalam nama Yesus kekerasan hati kami. Hancurkan di dalam nama Yesus kepahitan kami, iri hati kami, kebencian kami. Tuhan, kami yakin dan percaya hari ini kami ingin mendengarkan firman kebenaran-Mu, teguran-mu, didikan-Mu, pengajaran-Mu, dan pernyataan kesalahan kami, sehingga kami dapat berubah dan melakukan kebenaran sesuai dengan apa yang Engkau beritakan sebentar lagi yang akan kami dengar, Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau mengampuni dosa dan salah kami, dan Engkau sertai kami, dan tubuhkan kuasa roh kami semua, Tuhan, agar kami bisa konsentrasi dan mengarah kepada firman kebenaran yang akan kami dengar,
sehingga kami dapat mengerti Tuhan, dan terlebih-lebih kami dapat melakukan dalam kehidupan kami, sehingga berkat yang luar biasa akan mengalir dalam kehidupan kami, dan Engkau menyertai kami, melindungi kami dari virus-virus corona yang merajalela di dunia ini, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, karena kami semua anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus. Haleluya. Semuanya katakan amin, 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 amin. Baik saudara kekasih, pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini saya akan ambil dari Ibrani 12, dimulai dari ayat 25 sampai 29. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab atau punya gadget atau apalah, handphone, bisa segera dibuka di Ibrani 12 ayat 25. Saya ulangi lagi, Ibrani 12 ayat 25 mulai. Saya bacakan kalau semua sudah dapat ya. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Perhatikan baik-baik. Jagalah supaya kamu jangan apa? Jangan menolak Dia yang berfirman. Siapapun orang yang membawakan firman, kelakuan dia masa lalu kayak apapun, jagalah. Jangan sampai kita menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput. Perhatikan. Berarti apa? Tidak luput. Jadi akan dapat masalah. Kalau kita menolak firman yang difirmankan oleh siapa saja, mungkin anak kita, saudara kita, suami kita, istri kita tolak, lalu kita menghakimi, maka sini dikatakan tidak luput. Apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara. Wow. Artinya apa? Kalau pas kita lihat dia berkhotbah, lalu kita dengar firman, lalu kena kepada kita, dia tuh cari-cari ayat untuk menjelekkan saya, dia tuh, langsung kita berpaling. Wah, hati-hati ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Artinya apa? Di sini Tuhan sedang menggoncang keberadaan dunia ini. Dan Dia juga akan menggoncang satu kali lagi, yaitu bukan bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang akan digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dengan apa? Hormat dan takut. Ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Bayangkan baru dengar firman aja kita sudah berbahagia asal kita bersungguh-sungguh. Dan diberkatilah setiap orang yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Kenapa begitu? Karena banyak orang senang dengan dengar khotbah. Sekarang YouTube di mana-mana aja, tinggal klik mana yang Anda mau, ya. Wah, ini bagus, wah ini bagus. Tetapi kita lupa pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, tujuan utama itu adalah apa? Untuk diri kita sendiri dulu, bukan untuk orang lain. Kenapa? Karena Tuhan pakai alat multimedia itu buat menegur kita, buat mengajar kita, buat mendidik kita, agar kita tahu di mana kesalahan kita dan merubah kita untuk berbalik kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa banyak orang yang suka mendengar, tapi belum tentu bisa melakukan. Dan perlu diperhatikan, kenapa? Karena memang dari dulunya, dari sononya, kita manusia ini sudah penuh dengan dosa. Kita semua sudah berdosa. Dan kita semua ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya kan? Sehingga kadang-kadang, kalau kita dengar firman, wah itu kena dia. Itu memang dia begitu. Bertobat kau. Akhirnya kita sudah tidak sejahtera. Kita menghakimi orang lain. Nah, jadi hari ini mari kita dengar baik-baik. Jadi marilah kita betul-betul kalau mau berubah, kita yang berubah, jangan suruh orang lain berubah.
artinya bahaya ya. Jadi pada dengar dia bertobat lu, bertobat, bertobat. Ya, jadi akhirnya kepala kita karena di sono-sono terus akhirnya bisa gundul duluan di depan karena itu bertobat lu, bertobat lu, bertobat lu. Enggak, itu bercanda ya. Tapi memang seperti itu ya. Jadi saudara kekasih, diberkatilah orang yang mau melakukan firman Tuhan di dalam setiap hari. Pertanyaannya, mudah? Enggak mudah. Ya, gampang? Enggak gampang. Oleh karena itu kita perlu firman, kita butuh Roh Kudus untuk menyertai kita setiap hari, melekat dengan kita setiap hari, supaya apa? Supaya kita bisa menguasai diri kita untuk melawan semua roh-roh jahat itu. Karena apa? Setan atau iblis itu datang ke dunia ini, dia hanya ingin mencuri dan membinasakan sukacita kita. Membinasakan kita punya kebahagiaan kita. Damai sejahtera kita di dalam keluarga, dalam kehidupan kita. Itu kerjaan setan. Tetapi Yesus, firman yang hidup, datang tinggal dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki hidup yang sempurna. Karena apa? Karena dia bersama dengan kita. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya untuk mengalami mujizat yang itu nyata. Baik, saudara kekasih. Jadi, kita akan lihat, dari pembacaan firman Tuhan ini, menjelaskan kepada kita semua tentang goncangan-goncangan yang sudah terjadi di dunia ini dan juga goncangan-goncangan yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Misalnya, goncangan apa saja yang terjadi? Sekarang saya rasa kita semua sudah tahu ya, sakit penyakit, corona di mana-mana kita nggak tahu, karena nggak kelihatan corona itu di mana. Sekarang orang batuk aja, wah COVID dia. Demam aja, wah kena COVID dia. Jadi semua penyakit dilibatkan, disalahin si COVID gitu. Karena COVID ini nggak tahu apa-apa, disalahin terus. Ya. Tapi memang keberadaan kita gitu. Jadi virus corona merajalela sampai sekarang. Ya. Dan ini terjadi. Dan kita tidak tahu kapan itu akan berakhir. Kalau kita anak-anak Tuhan yang sudah mengerti firman Tuhan, kita tidak usah komplain. Mau COVID bukan, mau corona kan, mau batuk pilek kan, mau stroke kan, mau sengsara nggak bisa makan kan, ya tidak, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak usah kaget. Karena apa? Karena semuanya itu harus terjadi dan ini adalah tinggal penggenapan firman Tuhan. Firman Tuhan digenapin. Loh, kok bisa begitu? Ya. Coba kita buka di bab Injil Matius dan Injil Lukas. Matius dan Lukas itu menjelaskan tentang permulaan penderitaan. Saya minggu lalu nggak hadir ya, saya nggak tahu apa Jeffrey sudah menjelaskan ini, karena saya lihat topiknya aja kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya saya nggak tahu, tapi ya Jeffrey kebetulan ada, mungkin dia sudah jelaskan, saya nggak tahu. Baik, tapi saya mau jelaskan di sini ya, bahwa Injil Matius atau Lukas dan ada beberapa kitab-kitab lain lagi yang menjelaskan tentang permulaan penderitaan. Apa yang dimaksud dengan permulaan penderitaan? Karena apa? Karena ketika Tuhan Yesus duduk bersama-sama dengan murid-muridnya di Bukit Zaitun, ya, maka murid-muridnya itu bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka katakan, Tuhan katakanlah kepada kami, ya, bila manakah hal ini akan terjadi tentang kedatanganmu Tuhan, ya, atau tentang akhir zaman. Banyak sekarang mereka, wah ini dunia udah mau kiamat nih. Sengsara kesan gempa bumi, ini udah mau kiamat. Yang tahu bilang gitu. Tapi ada bilang, santai saja, emang gue pikirin. Gitu. Nah, saya bacakan coba di Lukas 21 ya. Kita buka sama-sama. Lukas 21 ayat 8. Sekali lagi, Lukas 21 ayat 8. Jawab Tuhan Yesus, waspadalah. Perhatikan. Ini Tuhan Yesus yang bilang, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Saudara kekasih, ayat ini menjelaskan kepada dia bahwa banyak sekali nabi-nabi palsu yang memakai nama Tuhan, tetapi itu semuanya adalah penyesatan. Hati-hati di sini. Kita sendiri harus uji, apakah perkataan itu berasal dari firman Tuhan, atau dari nabi-nabi palsu yang sekarang sudah berkeliaran di mana-mana. Oke? Ayat 9. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan, pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Perhatikan, peperangan sudah terjadi di mana-mana. Oke? Pemberontakan terjadi di mana-mana. Di keluarga juga terjadi pemberontakan.
Jangan kamu kaget atau terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Amin. Jadi mesti kita perhatikan. Jadi ini adalah harus terjadi. Ayat 10. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Artinya apa? Banyak sekali peperangan antara bangsa dengan bangsa. Saling menjatuhkan. Nah di sini kerajaan melawan kerajaan artinya apa? Di dalam rumah tangga sendiri juga terjadi perkelahian yang bukan main. Salah sedikit, baku sedu sedikit, hantam-hantam, sudah mulai terjadi perkelahian, terjadi pertengkaran hebat. Ujung-ujungnya, waduh, mungkin menghari kepada sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan ini terjadi, oke? Dan saya bacakan ayat 10. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Sudah terjadi gempa bumi di mana-mana. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Wow. Ini bukan di beberapa tempat, di semua di dunia ini penyakit sampar. Apakah penyakit sampar di COVID yang tidak ada obat sampai sekarang? Atau lepra? Atau apa? Kita tidak tahu. Tapi Tuhan katakan penyakit sampar dan kelaparan. Kenapa? Kalau orang udah sakit, nggak bisa kerja, nggak bisa makan, ya lapar lah. Akhirnya banyak yang akan kelaparan. Ini tantangan sekali buat kita semua sekarang. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Tanda-tanda yang dasar dari langit. Jadi, saudara kekasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan kaget. Tuhan katakan, waspadalah. Artinya apa? Berjaga-jagalah nih. Ya, kan? Karena ini adalah yang dikatakan permulaan penderitaan yang harus kita hadapi. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, saya yakin dan percaya, setelah saudara mendengarkan firman ini, kita tidak perlu takut. Karena ini semuanya harus terjadi. Untuk apa? Penggenapan firman Tuhan. Kita kembali ke ayat firman Tuhan yang kita baca tadi ya. Ibrani 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Tuhan di bumi, mereka tidak akan luput, apalagi jika mereka berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Haleluya, tadi sudah saya jelaskan ya. Karena jika kita menolak pengkhotbah, pelayan Tuhan, atau saudara kita, suami kita, istri kita, atau anak kita, yang berbicara tentang copy paste firman Tuhan, lalu kita baca, tiba-tiba langsung kita menghakimi. Enak aja dia ngomong begitu. Emang dia gimana? Ember, bocor, danau, sebab ya kan? Jadi kita sudah mulai menghakimi dia. Padahal waktu dia ngomong itu untuk menghibur kita, untuk memperingatkan kita, gini loh yang baik, itu jangan gini ya. Tapi karena dia bilang, lu memang kelakuan lu udah baik, langsung kita menghakimi. Nah pada waktu kita baca gitu langsung kita menghakimi, berarti diri kita sudah tidak sejahtera. Ya, teguran nyata-nyata itu buat kita sebenarnya. Dan Tuhan pakai siapa saja, bisa pakai Facebook, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai siapa saja. Nah, ini perlu kita sadari. Jadi waktu kita baca, jangan langsung kita tolak. Ya, saudara kekasih, di sini dikatakan bahwa, saya nggak suka dia. Dia khotbahnya cari ayat-ayat itu supaya dia tembak saya. Karena dia tahu siapa saya. Loh, bukan begitu. Karena pengkhotbah sendiri berbicara ini untuk diri dia semua. Karena firman itu bermanfaat untuk kita semua. Jadi dia tidak ada kesengajaan, tidak ada penghakiman khusus buat seseorang yang mendengarkan firman, ya kan? Jadi mari kita dengar baik-baik. Saudara kekasih, apa yang akan terjadi jikalau kita menolak firman Tuhan? Ini gawat. Saya hanya mengutip firman Tuhan ya. Jadi sekali lagi, kalau kita berhubungan dengan ayat yang diberitakan ini, mengucap syukur karena Tuhan sayang kita. Amin. Oke. Apa yang akan terjadi sekali lagi jikalau kita menolak firman Tuhan?
kita tidak akan luput, dikatakan. Luput dari apa? Luput dari malapetaka. Mari kita buka ayat yang menyatakan seperti itu. Imamat 26, ini ya perjanjian lama ya. Perjanjian lama itu berbuat dosa langsung mati gitu loh. Kira-kira gitu. Nah, kalau sekarang kan lain kan, berbuat dosa mati juga, tapi ada dua matinya. Mati rohani atau mati jasmani, kan gitu, beda ya. Baik. Imamat 26 ayat 15 saya bacakan ya. Jikalau kamu menolak ketetapan, perhatikan, ketetapanku artinya apa? Peraturanku, firmanku, ya kan? Jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu, perhatikan hatimu, muak mendengaran peraturanku, ya, kan hati dia akan membuka. Banyak orang pengen dengar. Lu pembicara tapi pengkupu itu makamiung, dia bilang. Tapi hatinya bagaimana? Mau nggak dia dengar? Ya, kan hati yang menentukan. Hatimu muak mendengar peraturanku sehingga kamu tidak mau melakukan segala perintahku dan kamu mengingkari perjanjianku. Haleluya. Saya rasa kita dengan Tuhan sudah punya perjanjian ya. Waktu kita berdoa, Tuhan berjanji memberkati kita. Amin. Waktu kita berdoa, Tuhan berjanji melindungi kita. Amin. Jadi antara doa dengan penggenapan janji firman Tuhan itu ada proses, saudara kekasih. Ada proses. Bukan berdoa sekarang Tuhan berkati saya, ujuk-ujuk langsung kita berkati. Itu mujizat. Semua punya proses. Contoh yang saya berikan. Kalau kita punya pembantu, ya kan? Lalu kita bilang, Dek, kamu kerja di sini, bersihkan ini ya. Nanti kamu kerja 6 bulan kalau kerja baik, kamu saya kasih motor uduk-uduk. Perhatikan. Nah, si pembantu ini mendengarnya apa? Motornya, motor uduk-uduk itu yang dia ingat. Pekerjaannya dia nggak peduli. Dia lupa tuh. Pada kerjanya membersihkan. Ternyata setelah 6 bulan karena dia lupa dengan apa yang harus dikerjakan, dia nagih ke majikannya. Pak, Bu, mana motornya? Lalu bagaimana? Apakah majikan langsung kasih dia motor? Enggak. Lah kamu saya suruh bersihin, kamu tidak bersihkan. Ya motornya yang nggak datang. Ya begitu dengan kita juga. Jadi janji firman Tuhan itu akan digenapi setelah saudara melakukan kebenaran firman itu. Amin. Baik, saudara kasih. Jadi di sini kita lihat baik-baik. Jikalau kamu menolak ketetapanku, hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku, kamu mengingkari perjanjianku, ayat 16, maka aku pun akan berbuat begini kepadamu. Perhatikan baik-baik. Ini bukan bahasa saya ya. Maka aku pun akan berbuat begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kekejutan atasmu, batuk kering serta demam, membuat mata rusak, jiwa merana. Kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Artinya apa? Karena kita menolak firman, kita sudah percaya bahwa Tuhan menyelamatkan kita, dan kita sudah selamat. Tetapi kelanjutannya, selamat tanpa perbuatan, tanpa action, nggak ada artinya. Saya masih ingat Ricky dia bilang, Om Noel, saya bukan hanya ngomong aja, tapi ya tunjukkan perbuatan. Artinya apa? Iman tanpa perbuatan nol. Dan saya masih ingat sampai sekarang. Saya bilang, Ricky, you are not alone. Ya, kita semua memang umat berdosa, tapi tunjukkanlah buah-buah pertobatan. Setelah saudara percaya, amin. Jadi di sini kita bilang, tidak usah kita menghakimi orang kok. Kita semua juga memiliki kesalahan. Kita semua mempunyai kelemahan. Tapi koreksi diri kita sendiri. Can we do it? Apakah kita bisa merubah atau tidak? Keputusan ada pada kita. Jadi jikalau kamu dalam keadaan yang demikian juga tidak mau mendengarkan aku akan lebih keras menghajar kamu sampai apa? 7 kali lipat karena dosa kita. Jadi di sini kita perhatikan, kalau kita tinggalkan firman Tuhan, yang mana kita sudah percaya, dan kita sudah tahu kalau kita lakukan janji firman itu ya dan amin, pasti memberkati, pasti melindungi, pasti menyertai kita. Dan itu semuanya hilang. Akhirnya apa? Ini yang akan muncul. Yaitu apa? Kekejutan tiba-tiba, sakit, batuk, ya kan? Kepala pusing, demam, lalu mata rusak, itu artinya bukan buta. Rusak itu tidak bisa membedakan lagi mana firman, mana bukan. Jadi sudah sembarangan, ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa jiwa kita tuh selalu merana. Merana kenapa? Karena kita percuma kerja berat, ya, nabung banyak-banyak,
uang banyak di deposito, kaya raya dan sebagainya, kita menjadi sombong karena kita sudah tidak di dalam firman Tuhan lagi. Kita diberkati sekali. Akhirnya apa? Kita bisa jatuh dari kesombongan kita itu untuk jadi jatuh sakit. Uang kita habis untuk mengobati kita. Atau mungkin rumah rusak. Apa aja terjadi akhirnya? Deposito uang kekayaan kita itu bisa habis sekejap. Karena apa? Karena kita menjauhi janji kita dengan Tuhan. Ya. Jadi memang dosa kesombongan itu melalui berkat yang Tuhan berikan, salah kita pergunakan, akhirnya apa? Kita bisa jatuh dan terima ini. Kenapa? Kita menolak. Kita nggak mau dengar lagi. Yang kita mau dengar, gue punya uang kok. Gitu. Terus ada bilang, wah, uang kan nggak segalanya, Pak. Memang betul, uang tidak segalanya. Tetapi segalanya perlu uang. Benar nggak? Memang uang tidak segalanya. Jadi nggak perlu cari uang. Enggak. Tapi segalanya perlu uang. Parkir perlu uang. Buang air kecil aja perlu uang. Ya. Jadi semua perlu uang. Jadi apa? Untuk mendapatkan uang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Hidup di dalam kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah ini firman, itu janji. Jadi cari kerajaan Allah dan kebenaran itu tugas kita. Percaya, mendengar, mengaku dosa, dan berbuat baik. Setelah itu tugas Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Mungkin ada amin, atau mungkin masih ada yang mikir. Baik, saya lanjutkan saudara kekasih. Ini semuanya ini bukan ancaman. Karena kalau kita sudah diberkati, sudah hidup enak, lalu lupa Tuhan menjadi sombong, apa yang terjadi saudara kekasih? Tuhan, dia katakan dia, Tuhan akan menghajar kita, menegur kita lebih keras lagi. Berapa kali? 7 kali lipat daripada yang saudara alami sekarang. Nah ini bukan main-main ya. Dan jangan tunggu nanti kejadian baru, oh iya benar ya kata-kata firman Tuhan itu. Bukan kata-kata Pak Immanuel, kata-kata firman Tuhan. Ya, saya rasa kita semua mengalami hal ini. Kenapa? Memang benar kok. Kita semuanya ini adalah manusia berdosa. Dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita butuh Tuhan. Kita butuh firman Tuhan yang tetap tinggal dalam kehidupan kita. Sehingga kita punya kekuatan. Untuk apa? Untuk penguasaan diri. Baik, saudara kekasih. Sekali lagi, saya tidak mengancam dan saya tidak mencari orang yang saya tunjuk, oh lu nih begini, enggak. It's okay, itu sama. Sama juga seperti saya. Karena kita semua sama di mata Tuhan. Tuhan sayang kita. Ya, baik. Oleh karena itu, keputusan ada di dalam kita sendiri, ya, bukan orang lain. Jangan, lu dengar nih, lu besok berubah ya. No, we. Kata-kata saya, karena musuh yang terbesar di dunia ini bukan teman kita, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak kita, nenek kita atau orang tua, bukan. Musuh yang terbesar adalah diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau saudara bisa menguasai diri saudara, maka sukacita damai sejahtera ada pada saudara. Kenapa? Karena Roh Kudus menyertai saudara. Katakan amin. Haleluya. Baik. Saya teruskan ke ayat berikutnya ya, Ibrani 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Perhatikan, Tuhan selalu berjanji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan apa? Langit juga. Wah, kalau bumi udah tergoncang gak karuan, langit juga digoncang, apa yang terjadi? Secara manusia kita berpikir seperti itu. Ungkapan 1 kali lagi, perhatikan baik-baik, menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Ya, perhatikan, perubahan apa yang akan digoncangkan atau yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi semua masalah yang ada di sini ini, sekarang ini, mau corona, mau kelaparan, mau sakit, mau PHK, mau apapun, pertengkaran dalam keluarga, apapun yang terjadi, itu terjadi karena goncangan-goncangan hidup. Kenapa? Yang tadi yang sudah saya jelaskan di atas. Dan mereka yang tidak bertahan di dalam firman, mereka akan tergoncangkan. Tetapi mereka yang bisa bertahan di dalam doa dan di dalam Tuhan, taat, melakukan, maka dia tidak tergoncangkan, dia bertahan. Ya, jadi ayat ini menjelaskan itu. Lalu pertanyaannya sekarang begini, goncangan apa aja yang terjadi? Yaitu goncangan kepada mereka yang sudah percaya Tuhan. Kita semua yang mendengar itu sudah percaya Tuhan pasti.
Karena pertobatan pertama itu percaya. Jika kamu percaya, kamu tidak binasa. Betul kan? Wahyu 3:16 ya kan? Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Tuhan telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap kita manusia yang percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, tidak akan binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Itu pertobatan pertama. Ya, semua orang, kita semua percaya, bertobat, percaya, itu pertobatan. Satu kali saja bertobat, percaya, nggak perlu bertobat lagi. Cukup percaya, pasti selamat. Itu jaminan janji Tuhan. Tapi ada pertobatan yang berikutnya. Yohanes 3 ayat 36. Kamu percaya Tuhan, masuk surga. Betul, itu jaminan. Tetapi kalau kamu tidak taat kepada firman Tuhan, yang nggak masuk surga, kamu akan menerima goncangan-goncangan ini. Ya, masalah-masalah ini kamu tidak akan luput. Jadi percaya saja nggak cukup ya, Bapak Ibu saudara kekasih. Jadi percaya plus plus. Jadi pertobatan pertama satu kali saja, bertobat percaya kepada Yesus. Ya, pertobatan kedua yaitu bertobat yang tidak ada putus-putusnya. Kenapa? Karena kita masih punya daging. Ya, kita punya daging dan kita masih sanggup berbohong. Kita sanggup berbuat dosa, betul nggak? Kita sanggup pelit, sekikir, ya toh, ngomongin orang. Itu dosa kan? Nah, dosa itu harus kita bertobat setiap saat. Ya, bertobat itu pertobatan kedua. Oke? Jadi di sini supaya kita bisa memahami. Karena apa? Sekarang ini ya, goncangan-goncangan ini terjadi sehingga sangat sulit untuk dipulihkan. Banyak sekali yang sangat sulit dipulihkan. Kenapa? Karena sudah dikatakan dalam firman Tuhan. Saya bacakan. 2 Timotius 3 ayat 1. Ini ada beberapa ayat, jadi mohon maaf ya, agak sedikit pengajaran. Supaya Bapak Ibu bisa mengerti, nanti dibaca ulang. Karena ini hanya khotbah, sebentar saja. Coba kita baca 2 Timotius 3 ayat 1. Dan ini firman Tuhan, dan sudah banyak digenapi ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang apa? Sangat amat sulit, masa sukar. Dan sekarang kita sudah alami. Banyak orang yang mengalami masa sukar. Yang kaya, banyak juga yang kaya. Yang miskin, banyak juga. Ya, tapi kita lihat, kita semua nih masuk dalam masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini, saudara tahu kan? Makanya timbullah selfie. Kalau selfie kan sendiri kan? Selfie sana, selfie sini. Ya, bukan selfie adik saya, beda. Ini selfie untuk ambil fotograf gitu. Jadi sombong, ya ini dia. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, sombong, menjadi hamba uang, ya. Mereka membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempeduli agama. Saudara ngaca aja sekarang di sini. Apakah ada salah satu dari kata-kata ini di antara keluarga kita? Jawabannya ya dan tidak, ya kan? Mungkin ada, lu tukang ngibul, ada. Bertobatlah kalau tahu. Karena kita sudah percaya bahwa kita sudah bertobat percaya Yesus. Tinggal ikuti apa kata Yesus. Ini kata Yesus ini kan firman Tuhan. Karena semua tulisan ini adalah diilhamkan oleh Tuhan. Baik, kembali lagi. Jadi menjadi apa? Sombong, yaitu selfish, fitnah, berontak terhadap orang tua, tidak berterima kasih, ya, dan tidak mempedulikan agama. Ini kalau saya bongkar satu persatu panjang sekali. Tapi cukup saudara tahu dan saudara describe sendirilah. Tidak berterima kasih ini pernah saya beri contoh ya. Kita membesarkan anak, biasakan orang tua kan, mengharapkan anak-anak nanti memelihara kita lagi. Nggak tentu, belum tentu. Nggak semua begitu. Hanya orang yang dikepenuhan roh aja udah begitu. Karena ada orang yang begini, loh, kok mama nih kok ngidupin kita, membesarin kita kayak invest ya. Nah, ini ngeri kan? Invest ya. Nanti kalau mama udah tua, gantian ya. Mama ambil investasinya kayak itu, kita ngurus mama lagi ya. Jadi pikiran secara dunia gitu. Dia lupa apa kata firman Tuhan. Tuhan bilang apa? Hormatilah orang tuamu. Ya tuh.
Nah, anak bapak-bapak juga mengasihi anak-anaknya. Inilah saling mengasihi. Jadi tidak ada investasi, tidak ada hukum dagang di sini. Lu sekarang gua bayar, lu besar karena gua, lu dulu ya, tuh gua yang tanggung. Nah sekarang gua sudah nggak bisa, lu tanggung gua lagi dong. Wah, nggak ada tuh ayat begitu. Tapi ayat katakan saling mengasihi gitu. Amin. Nah ini terjadi, dia tidak berterima kasih di sini. Apalagi tidak mempedulikan agama. Nah, dari kecil udah percaya dididik tapi murtad. Tinggalkan karena diberkati dengan luar biasa. Ditanya, kenapa? Oh, kaidahnya berbeda. Maaf ya, bukan berarti dia lari ke sana. Ini ajarannya udah berbeda katanya. Jadi hati-hati di sini. Dan kita sebagai orang Kristen, mari jangan menghakimi tapi selidikilah siapa diri kita sebenarnya. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menurut hawa nafsu daripada menuruti Allah. Wow, ini ayat 3 ini saya rasa, 3 dan 4 ini, saya sendiri juga mengalami hal ini. Dan mudah-mudahan saudara tidak mengalami, puji Tuhan. Ya. Tapi saya juga mengalami ini. Kadang-kadang saya tidak mengasihi, saya punya kepahitan. Kadang-kadang saya merasa gitu, tidak mau berdamai, tidak mau memaafkan. Kenapa? Karena saya dikuasai oleh si setan. Nah pertanyaannya, pertobatan kedua dia dibutuhkan. Bertobat. Tapi saya berdoa, masih berdoa. Ya tuh? Masih minta janji Tuhan, masih. Tapi belum mau hati ini melakukan. Kenapa? Karena kekerasan hati. Karena kepahitan yang belum bisa saya lupakan. Itu. Ya. Jadi kalau saya lihat muka dia, oh Tuhan, kalau bisa jangan ketemu saya dengan dia. Kenapa? Karena kalau saya ketemu dia, waduh tekanan darah saya naik di atas rata-rata. Akhirnya panggil darah tinggi terus. Ngomong nggak keluar, emosi. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya berkelahi. Ya. Dan itu memang terjadi dalam kehidupan kita. Saya nggak menuduh saudara, tapi ini terjadi. Pertanyaan sekarang, mau nggak kita berubah? Bisa nggak? Ya nggak bisa yuk berubah tanpa Roh Kudus. Perlu. Ya, perlu penyertaan kuat kuasa Roh Kudus. Kita selalu dengar perkataan Tuhan seperti itu ya. Jadi menuruti hawa nafsu sendiri, tidak menuruti Allah. Nah sekarang mungkin kita berkata, Pak Im atau Bung Noel, mereka itu kan orang-orang yang tidak pernah tahu Tuhan, tidak beribadah, ya tidak percaya Tuhan. Jadi kelakuan seperti itu negatif semuanya. Loh, kita lihat coba, kita pikir mereka bukan anak-anak Tuhan. Ternyata mereka adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Kita buka ke ayat 5. Semua sudah dapat? Perhatikan ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ya ini sekarang ini juga kita beribadah. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya Tuhan, tetap percaya. Kita mendengarkan teguran Tuhan. Yes, amin, betul. Ya kan? Dibilangkan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Ibadah itu bisa setiap hari Minggu, bisa setiap hari Rabu, bisa setiap hari di rumah, mesbah keluarga, ibadah. Perhatikan baik-baik. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka, orang semacam itu tidak akan melihat kerajaan Allah. Artinya apa? Kita-kita ini yang belum bisa menguasai diri, yang masih benci, yang masih dendam, masih tidak mau memaafkan, tidak mau berdamai. Kalau dengar suara dia rasanya sudah darah tinggi-tinggi, lalu bisanya ngomongin aja, nonton video misalnya, nonton TV, wah ini dia nih, itu dia. Jadi sudah mengomentari sesuatu yang mana tidak perlu. Jadi kalau ada sesuatu yang kita lihat, mari kembali ke kita. Apakah saya seperti itu? Dan mau berubah, mari kita berubah atau tidak. Kalau mau, silakan berhubungan dengan yang kita percaya. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, itu Yohanes 15. Baik, lalu pertanyaan sekarang, Bung Noel atau Om Noel atau Opa karena rambut saya sudah mulai sempurna seperti itu. Apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak tergoncangkan? Apa yang kita lakukan, Bah? Supaya kita tidak kena ini goncangan-goncangan. Haleluya. Dengar baik-baik. Intinya, kalau kita mau tidak tergoncangkan, 100% nggak mungkin lah tidak tergoncangkan. Pasti adalah
sedikit-sedikit ya. Kita harus memiliki firman Tuhan. Miliki firman Tuhan. Dan kita sudah yakin gitu, semua kita miliki. Kita punya itu firman Tuhan. Ada yang bilang saya sudah baca dari Kejadian di Wahyu, udah bolak-balik. Sudah hafal Miki? Bahasa Makassar bilang, iya hafal. Tapi kalau ditanya kagak ngerti. Ya toh? Kenapa? Hanya hafalan saja katanya. Sudah mulai mengerti. Karena kalau kita tidak memiliki firman Tuhan, dan saya yakin sekarang kita semua sudah punya, Amsal 11 ayat 4 katakan, pada hari kemurkaan harta tidak ada gunanya, tetapi kebenaran firman Tuhan melepaskan orang dari maut. Artinya apa? Di masa-masa akhir sekarang ini, hati-hati. Harta itu tak ada gunanya. Kemarin Mel bilang saya, Bunuel kalau mati emang bawa itu harta, kagak. Yang bawa apa? Ya datang telanjang, pulang telanjang. Nggak akan dibawa apa-apa. Dan saya kalau ngomong Mel panjang lebar. Karena saya tahu Mel sekali lagi dia akan jadi pengkhotbah yang luar biasa. Dan saya bilang, Mel, lu besok di ulang tahun gua, lu yang khotbah ya. Oh jangan Bunuel, gua enggak, gini aja. Gua bikin catatannya, lu tinggal bacain ya. Oh belum waktunya. Saya kira Mel, sadarilah. Ini Tuhan berbicara sama lu, Mel. Masa khotbah aja. Lu waktu kesaksian aja hebat. Iya, gue bersaksi aja, tapi belum waktunya. Oke, indah pada waktunya. Jadi adik gue Mel sebenarnya penginjil yang luar biasa loh. Saya aminkan dalam nama Yesus. Indah pada waktunya terjadi. Oh, dia ketawa-ketawa gitu. Oke, Mel. Oke, jadi memang pada hari kemurkaan Tuhan, harta tidak ada gunanya. Ya, kebenaran melepaskan orang dari maut. Ya, maut itu apa? Bukan mati. Maut artinya bisa malapetaka, bisa celaka, bisa sengsara, bisa nggak makan, bisa lapar, dan sebagainya. Karena melalui berkat Tuhan yang diberikan, bisa membuat kita menjadi apa tadi saya katakan? Sombong. Ya, sombong. Dulu miskin, dalam nama Yesus, tolong. Hilir diberkati, lupa dalam nama Yesus. Kenapa? Karena berkat Tuhan melimpah. Hati-hati loh. Ini terjadi nggak? Terjadi di kehidupan kita. Ya toh? Tapi kalau kita bilang, wah besok saya mau ke Jakarta, naik pesawat. Kalau kita masih percaya Tuhan, keluar pintu sudah, Bapak tolong saya, jaga saya sertai kami. Jauhkan. Dan itu berdoa. Berdoa nggak terus tunjukkan, gue lagi berdoa loh, lihat nih, gue mau ke Jakarta nih, gue mau ke Bandung nih, gue berdoa nih, Tuhan lindungi nih, gue punya Tuhan. Itu sombong atau berdoa? Ya, itu Farisi itu. Ya, jadi berdoa tuh bisa dalam kamar, bisa dalam perjalanan juga, berdoa dalam hati bisa juga, ya. Jadi yang namanya doa berhubungan dengan Tuhan tuh bisa segala macam cara. Yang penting apa? Hati kita. Amin. Jadi pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Oke. Jadi berkat yang Tuhan berikan ke kita itu hati-hati. Hati-hati. Karena Tuhan bisa memberkati kita dengan luar biasa. Tetapi kalau kita lupa Dia, dan Tuhan juga bisa ambil dengan seketika itu juga. Ya. Kenapa? Yeremia katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu semua ayat-ayat hafalan kita semua sudah tahu. Lalu apa yang lakukan berikutnya? Setelah kita memiliki firman Tuhan, kita harus takut akan Tuhan. Jadi bukan hanya memiliki aja atau tahu atau dengar saja, tapi takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7, Amsal 1 ayat 7, bisa dibuka. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi kalau kita percaya lalu kita tidak takut, kita tidak mulai itu, kita tidak mulai itu. Hanya dengar doang. Masuk kiri keluar kanan, besok dengar lagi. Tapi berikutnya kita harus takut akan Tuhan, adalah permulaan pengetahuan. Jadi waktu kita percaya, kita takut. Takut akan Tuhan itu adalah takut tidak apa? Takut tidak masuk dalam kejahatan. Nah di sini permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi di sini kalau kita dididik hari ini, kita diajar hari ini, kita harus takut. Karena apa? Kalau kita melakukan itu, maka kita akan resikonya nggak enak. Ya kan? Sudah terima risiko, masih juga nggak mau juga, 7 kali dia bilang. Ya? Itu firman Tuhan loh. Ya, baik. Lalu apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Dijawab juga di firman Tuhan. Amsal 8 ayat 13. Baca. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan.
Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan apa? Mulut ember, tipu melihat, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah ini, kalau kita semua, saya percaya, yang di luar sana nggak ada, tapi saya nih, sering juga mulut saya ember, ngomong yang nggak karuan. Akhirnya apa? Udah jadi danau lagi, bukan jadi ember lagi. Ya, kenapa? Kesana sini ngibul aja, ngomongin orang aja, itu dia nih. Sombong, congkak, pamer sana, pamer sini. Nah ini dia nih. Itu belum takut akan Tuhan. Apa? Ingin dikenal, ingin diperhatiin. Dan inilah dia. Jadi tingkah laku kita tuh berbeda gitu kan. Dan hal ini pertanyaan, bisa nggak? Bisa. Tapi perlu penguasaan roh kudus. Penguasaan diri. Kalau enggak, keluar terus. Muncul terus. Nggak sadar loh gitu, para itu dosa. Tapi Tuhan masih bilang, bertobatlah. Ya. Bertobatlah. Jadi itu pertobatan secara kontinus ya. Saya yakin dan percaya, kita semua ini punya kok bakat semua itu. Karena itu kita juga harus memiliki firman Tuhan. Ya. Karena kita sudah kehilangan kemuliaan itu, udah dosa keturunan itu ada dari dahulu kala. Kita perlu firman Tuhan. Okay? Supaya kita tidak mati atau binasa. Satu hal lagi yang sangat luar biasa, kalau saya baca ayat ini, barang siapa yang menghina firman Tuhan, perhatikan baik. Kalau ada yang menghina firman Tuhan, saudara tahu, ayatnya bilang apa? Mati kau. Kaget kan kita, mati. Perjanjian lama itu begitu. Kalau lu hina Tuhan, lu mati. Dan betul-betul ada yang menghina itu, kalau saudara baca di sejarah, yang menghina Tuhan mati. Langsung. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi kalau saudara mau menghina firman Tuhan, cepat mati, ya udah menghina firman Tuhan, pasti cepat mati. Ya, ini firman Tuhan, bukan saya katakan. Amsal 19 ayat 16. Siapa percaya pada perintah Tuhan, memelihara nyawanya, akhirnya hidup, sukacita, damai sejahtera. Tetapi siapa ya menghina firman Tuhan, akan apa? Mati kau, mati. Ya, mati di sini saya katakan tadi. Bisa saja mati jasmani, bisa saja mati rohani, bisa saja sengsara dan sebagainya. Dikatakan seperti itu. Jadi hari ini perhatikan baik-baik. Ada beberapa hal yang saya katakan tadi. Takut akan Tuhan, miliki firman Tuhan, dan saudara-saudara takut akan Tuhan, jangan menghina firman Tuhan. Saudara kekasih, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya dituntut untuk mencari ilmu yang tinggi, jadi pintar, sarjana dan sebagainya. Ya, memang kita dituntut untuk memerlukan itu semua. Yes, kita perlu itu. Ya, ada yang sarjana ini, sarjana itu, insinyur ini dan sebagainya. Ya, betul. Kita selain itu juga Tuhan tuntut, ya, bahwa kita juga dituntut untuk memiliki apa? Ketulusan hati, ya, agar kedua-duanya seimbang. Kita punya roh hikmat pengetahuan, tapi kita juga punya hati, ketulusan hati. Jadi belas kasihan, dan ini berjalan bersama. Ya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdik kita ambil, tetapi bukan cerdiknya doang, tulus juga harus kita miliki. Dan saudara yang punya harus dua-dua, cerdik dan tulus. Kenapa? Karena kalau kita hanya mempunyai cerdik saja, akhirnya jadi ular. Saudara tahu ular? Tipu sana, tipu sini, ya. Karena saudara cerdik, saudara tidak punya ketulusan, cerdik. Orang lain jadi korban, ya. Tipu sana, tipu sini. Nah, ini cerdik, ular kan? Ular dia tipu kan, akhirnya Hawa ketipu, jadi berdosa, gitu kan? Nah, ini cerdik, ular itu cerdik memang. Jadi kita ambil kecerdikan itu, tetapi ingat, kita juga harus memiliki roh Tuhan, yaitu apa? Tulus. Baik, karena kalau kita hanya memiliki tulus saja, baik hati saja, nggak cukup. Karena nggak ada roh hikmat pengetahuan. Tapi kita tulus, kita percaya Tuhan, tulus. Akhirnya apa? Kita dikerjain orang, ditipu sana, ditipu sini, akhirnya kita korban. Ngerti nggak? Karena kita tidak roh hikmat. Tuhan beri kita roh hikmat pengetahuan. Ya, itu cerdik, tulus, belas kasihan, mengasihi, ya, damai, rukun, itu
hati tulus. Jadi dua-duanya harus kita miliki di sini. Ya. Nah, ini pengajaran hari ini diingatkan buat kita semua. Dan ingat ya sekali lagi, ini bukan untuk saudara saja, untuk aku juga. Aku diingatkan kembali. Terus kalau anak lu gimana lu juga sama aja pada wae. Memang kita semua sama. Tapi pertanyaannya sekarang, setelah mendengarin, mau nggak kita berubah? Keputusan ada sama kita. Nggak usah kita menghakimi. Karena betul terang saya juga bukan orang benar di mata Tuhan. Cuma Tuhan yang tahu apa hati saya. Amin. Tapi kalau kata Yesus bisa memberikan buah-buah pertobatan dari orang-orang lain, dan orang lain akan menilai siapa kita. Amin. Ya. Jadi ketulusan hati saja tidak cukup, pintar saja juga tidak cukup. Karena apa? Kita butuh kedua-duanya. Amin. Pertanyaan yang paling sederhana ialah, kenapa orang-orang kok sudah dengar firman Tuhan ini, kok selalu berbuat jahat ya? Kenapa ya? Mereka nggak mau tulus ya. Karena pada hakikatnya, kejahatan sudah melekat di dalam diri kita sejak Adam dan Hawa, sehingga kita kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Roma 3:23 bilang begitu kan. Kehilangan. Kenapa? Ya karena dosa keturunan itu. Tetapi jangan takut. Tuhan datang untuk menebus dan untuk menyelamatkan. Dan dia katakan, do what I tell you. Dia katakan, jadi percaya saya dan lakukan apa yang aku katakan. Baik, saudara, sebagai orang Kristen, kita harus berpikir seperti orang Kristen. Ya. Tetapi masih banyak saudara-saudara kita yang berpikir seperti orang di luar Kristen. Kristen kan Kristen, Christ Tuhan, Yesus Kristus. Memang kita bilang, Bung Nali bisa aja ngomong, memang kita bisa jadi, loh, ayat firman Tuhan, hendaklah engkau sempurna, seperti Bapakku di surga, juga sempurna. Sempurna bagaimana? Tanpa aku, engkau tidak bisa berbuat apa. Jadi berjalan bersama dengan Yesus, berjalan bersama dengan firman, dan menjadi sempurna. Amin. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan, saya berpikir bahwa ya, kita harus melakukan seperti itu. Jangan sampai kita berpikir sebagai orang kebiasaannya. Karena sekarang ini survei sudah membuktikan bahwa ada di beberapa negara, ini hanya informasi aja, atau mungkin saudara lebih tahu dari saya, karena sering buka Google, ya. Itu ada beberapa negara yang sudah menyetujui yang namanya LGBT. Apa itu LGBT, Mel? LGBT, lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Kira-kira gitu ya. Itu Mel paling hafal. Kalau dia ngomong saya udah, oke, kita berdebat luar biasa. Dan saya suka itu. LGBT, lesbian, ya, gay, bisexual, transgender, dan sebagainya. Nah, hal ini sudah disetujui di beberapa negara, dan saudara tahu lah, nggak apa-apa. Di mana keadaan manusia sekarang sudah lebih rendah daripada binatang, ya nggak? Keberadaan kita tuh lebih rendah daripada, kenapa? Karena binatang tuh belum pernah kita lihat binatang mau kawin dengan sesama jenis binatang. Nggak ada anjing perempuan mau kawin dengan anjing perempuan, nggak ada kan? Babi perempuan kawin dengan babi perempuan, ada nggak? Nggak ada. Tapi manusia, kok ada ya? Nah ini ya. Kenapa? Pemikiran mereka udah di luar Kristen. Dan orang-orang begini nih perlu diingatkan dan jangan dipaksa untuk bertobat. Karena tujuan ada pada mereka. Perlu kita beritahu. Penginjilan perlu kita lakukan sekarang. Nggak tahu kenapa kok lari ke situ ya. Apa ada yang LGBT di sini kita semuanya? Nggak tahu. Karena itu tiba-tiba ujuk-ujuk itu muncul gitu loh. Ya. Oleh karena saudara kekasih, Tuhan katakan kita harus berpikir seperti Kristus. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Dengar baik-baik. Wahyu 3 ayat 19. Banyak sekali orang suka agama ini. Banyak sekali orang suka ayat ini. Wahyu 3 ayat 19. Mau sudah dapat? Saya bacakan. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan dan bertobatlah. Haleluya. Nah, ini berlaku buat kita semua. Hari ini, saudara dan saya itu dikasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kita, sehingga Tuhan tegur kita. Tuhan beritahu pengetahuan pada kita. Kalau kita masih langgap fatu kepala batu, ya, itu bahasa rote, kepala batu itu artinya keras kepala, keras hati, tidak mau ikut. Berapa kali Tuhan katakan, hancur miki,
orang Makassar bilang, 7 kali, ya kan? Kuhajar, dihajar. Maksudnya dihajar apa? Dihajar itu saudara sendiri yang membawa diri saudara. Jangan bilang, wah, gua ini dikutuk Tuhan. No, Tuhan tidak mengutuk kamu, tapi Anda sendiri yang membawa diri Anda masuk ke dalam dosa, masuk ke dalam kutuk itu sendiri. Jadi jangan salahkan Tuhan. Tuhan sudah beri janji dan Tuhan sudah beri peraturan. Tapi karena saudara melanggar peraturan, akibatnya ini. Kalau saudara menurut peraturan, akibatnya ini. Tinggal terima, mau berkat atau mau kutuk. Jadi sekali saya perhatikan, jangan menyalahkan firman Tuhan. Ya, wah, gue lagi dicobain Tuhan nih, gue lagi begitu. No, it's yours. Kita sendiri katakan, saya yang melakukan. Karena itu saya akan mengalami. Contoh, kalau saya katakan pada anak saya, jangan duduk di situ ya, itu panas, ada apinya. Anak itu mengerti, ya Pak. Tapi dia duduk juga di situ. Terbakar nggak dia? Ya terbakar. Lalu disalahin bapaknya? Enggak. Dia harus sadar bahwa dia sendiri yang membawa diri dia untuk dibakar. Jadi jangan salahin bapak. Ini kadang-kadang kita salahin bapak. Atau kadang-kadang kita salahin setan. Oh, setan yang lagi nguji gua. Loh, kok salahin setan? Setan itu kerjanya untuk goda kamu, untuk membinasakan kamu. Jadi jangan salahin setan. Tapi minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa tetap dalam penguasaan diri. Amin. Jadi barang siapa ku kasihi, ku tegur, dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini, teguran Tuhan, ya, pengajaran Tuhan, didikan Tuhan hari ini, untuk menyatakan kesalahan. Kalau kita merasa kita bersalah, Tuhan sudah tegur, bahkan mungkin Tuhan sudah hajar, Tuhan katakan, relakan hatimu untuk mendengarkan, dan jangan keraskan hatimu. Jangan langkah fatu, jangan kepala batu. Ya. Ujungnya apa? Dan bertobatlah. Nah, ini pertobatan yang penting. Ya. Jadi kalau tadi misalnya tukang bohong, ya remlah. Kalau orang umpamanya rem sama makaditi, kalau rem makaditi betul-betul total. Ya. Lihat, perhatikan ayat 20. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk pintu, tok 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 tok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Artinya apa? Tuhan sekarang lagi mengetuk saudara dan saya. Hai Emmanuel, hai Tony, hai Melki, hai Ria. Buka pintu, aku mau masuk. Saya yakin percaya kita orang percaya pasti buka pintu. Karena kita rindu untuk hidup bersama dengan dia. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya yakin dan percaya, kita semua punya telinga ya. Tapi pertanyaannya, telinganya itu tuli atau kita sengaja menulikan telinga kita? Hati-hati loh, nanti tuli beneran. Enggak, ini bercanda. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tahu keberadaan kita. Di mana rata-rata keberadaan kita kurang bahagia, ya, dan kurang beruntung dalam kehidupan kita, sehingga kita cepat emosional, ya, darah tinggi, cepat marah, tersinggung, aduh, pokoknya udah segala macam. Kenapa? Itu kita alami sekarang. Kenapa? Karena kita masih memiliki apa? Ya tadi itu kebencian, kepahitan, tidak bisa memaafkan, itu sakit hati yang luar biasa, kekecewaan, kadang-kadang khawatir, terus curiga. Dan kalau ini masih ada dalam kehidupan kita tuh memikul beban yang sangat berat, dan ini akan membuat kita sulit untuk melepaskan pengampunan, untuk berdamai, hidup rukun. Kenapa? Itu tadi, karena nggak bisa melepaskan itu. Dan memang berat. Kenapa berat? Karena kita tidak ada Roh Kudus. Ini dikatakan, dengar baik-baik, jangan keraskan hati. Dengar dengan hati, bukan hanya telinga saja. Dengan hati, karena apa? Karena kita mau melakukan.
Kapan gak malu? Gua malu kalau minta maaf. Gua malu kalau ini. Kalau malu, ya Tuhan juga akan malu. Saudara memilih apa yang Tuhan perkatakan, berkat atau kutuk. Jadi, saudara kekasih, hari ini setelah saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan, ada kabar baik buat kita semua. Kita semua berharga di mata Tuhan. Itu kabar baik. Di mana kita telah ditebus dengan darahnya yang mahal dan tidak murah. Sampai dia mati. Hanya untuk menebus dosa kita. Kita berharga di mata Tuhan. Dan dia mengasihi kita. Amin. Dia mengasihi kita. Dia melindungi kita. Bahkan, dia menyertai kita. Dan yang paling dasar, dia memberkati kita dengan luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu siapa dia. Dia mengenal siapa kita. Amen. Jadi kalau kita menjadi kepercayaan Tuhan, saya yakin dan percaya berkat pasti melimpah. Ya. Tapi kalau kita diberkati Tuhan, belum tentu kita bisa percaya pada Tuhan. Ya. Ini hati-hati. Karena berkat bisa menjadi kesombongan. Tetapi kalau kita betul-betul hidup dalam kebenaran, maka berkat dan keselamatan itu kita pegang teguh. Saudara kekasih, jangan simpan atau pelihara sakit hati, kepahitan atau kebencian, ya, ini terutama kebencian, sehingga sudah tersinggung, curiga, fitnah dan sebagainya. Jikalau kita masih memiliki kepahitan hati, membenci dan tidak mau melepaskan pengampunan doa, pengampunan dosa dan sebagainya, saudara perhatikan baik-baik. Ini firman Tuhan lagi. Kalau saudara masih memiliki itu dan tidak mau membuang dan tidak mau berdamai, Tuhan tidak pernah mau dengar doa saudara. Mungkin saudara, wah masa gue masih berdoa? Nah, ini perkataan Tuhan, bukan perkataan saya. Mari kita buka 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya, perhatikan. Saudaranya itu bisa teman, bisa orang tua, bisa anak, ya saudaranya dari kata sini. Setiap orang yang membenci saudaranya, membenci ya, adalah seorang pembunuh manusia. Firman Tuhan katakan kalau saudara masih membenci, dendam, tidak mau memaafkan, masih ada kepahitan, itu saudara sama dengan pembunuh. Dan saudara tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Artinya, saudara masih benci sama saudara, masih ada kepahitan, saudara berdoa, doa saudara juga mungkin lain. Tuhan, kau lihat itu, dia tuh kelakuannya begini, hajar dia Tuhan. Jadi kita mengutuk, kita suruh Tuhan untuk kutuk dia. Ada doa-doa begitu, nih hati-hati. Kalau ini terjadi hari ini, bertobatlah, ya. Dan di sini nggak ada. Ini firman Tuhan katakan gitu, ya. Jadi kalau kita katakan apabila kamu menadahkan tanganmu, ini di ayat berikutnya, Yesaya 1 ayat 15. Yesaya 1 ayat 15. Kalau tadi Tuhan tidak mendengarkan, nah ini dengar Bapak. Yesaya 1 ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, berarti kita menyembah Tuhan begini ya, ujian penyembahan. Ya, aku akan memalingkan mukaku. Tuhan nggak mau lihat. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, waduh, udah pujian penyembahan, udah berlutut, udah lutut udah lecet, udah berdoa terus ya, berkali-kali berdoa. Aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Mungkin saudara tanya, apa itu darah? Darah itu adalah darah pembunuhan. Pembunuhan kalau menurut ada darah di tangan. Nah, membunuh sama dengan membenci. Kenapa membenci? Karena sakit hati. Tidak mau memaafkan. Akhirnya terjadi pembunuhan. Nah, ini yang dimaksudkan. Jadi, keberuntungan cuma setiap orang membenci, Tuhan tidak dengar. Dan walaupun berkali-kali berdoa, Tuhan juga tidak mau dengar. Ya. Jadi mari saudara kekasih, setelah saudara dan saya mendengarkan teguran, pengajaran, didikan, menyatakan kesalahan, dan mendidik kita untuk masuk dalam kebenaran hari ini, jangan keraskan hati kita. Arahkan pikiran kita kepada firman Tuhan yang kita sudah dengar, karena Tuhan mengajak kita dan memanggil kita semua, ya,
untuk ke rumah Bapa yang penuh dengan kelimpahan berkat. Ya, ini ayat yang paling saya selalu katakan kepada saudara saya. Sungguh alangkah indahnya atau baiknya. Wow, bukan main ya. Mazmur 133 ya. Hafal semua kan? Mazmur 133. Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara bersaudara diam bersama dengan rukun. Wow. Itu kalau orang Batak bilang, indah kali kau Tuhan. Ya, indah kali kau Tuhan. Kenapa? Kenapa? Karena saudara bersaudara hidup rukun. Kalau saudara hidup rukun dan damai, maka tidak ada apa? Tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, tidak ada kecemburuan, tidak ada iri hati, ya, tapi hidup rukun dan damai. Ketika saudara hidup rukun dan damai, ya, maka perhatikan, Tuhan akan memerintahkan berkat di dalam kehidupan saudara untuk selama-lamanya. Dahsyat nggak ini? Jadi itu semua janji Tuhan. Tapi saudara belum jangan lihat berkatnya aja. Tapi ingat janji Tuhan. Janji Tuhan berkat, perintahnya hidup rukun dan damai. Hari ini, saudara-saudara, kalau masih ada yang masih mengong, kalau orang Kupang bilang, atau tidak mau memaafkan, atau lihat di pemuka, wih, betul sentoy lai, hari ini mari. Dengar bahwa jangan keraskan. Bilang dia, Melki, maaf beta kurang baik. Tony, Ria. Nah, hari ini waktunya. Karena pertobatan yang kedua adalah pertobatan yang sangat terus-menerus. Oke, saudara kasih. Milikah Tuhan hidup ini? Karena Iblis sedang berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bisa dimatiin ya, korkos lighting di sini. Ya. Jadi hari ini kembali lagi, ini sudah mau selesai. Milikah firman yang hidup hari ini yang sudah kita dengar bersama? Karena kita tahu iblis tidak tinggal diam. Dia sedang berkeliling sama seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelan, yang termasuk saudara dan saya. Ya. Iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan sukacita, damai sejahtera kita, ya, ketaatan kita. Tetapi milikilah firman Tuhan yang hidup, milikilah firman Tuhan yang hidup, yaitu Roh Kudus yang hidup. Maka damai sejahtera, sukacita, keselamatan jaminan dari Tuhan, serta berkat yang luar biasa dari Tuhan akan melimpah di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan saudara? Berapa banyak saudara yang rindu untuk dipulihkan? Saya biasanya ada altar call, kalau mereka maju lalu saya doakan mereka masing-masing. Tapi hari ini karena Zoom, saya minta saudara tundukkan kepala dan berdoa masing-masing. Setelah saudara mendengarkan firman Tuhan itu, jangan keraskan hati saudara. Koreksi diri Anda. Dan jangan menghakimi orang lain. Ya, keadaan saudara itu mungkin kurang beruntung hari ini. Atau mungkin saudara katakan, Pak, saya itu tidak dihargai. Saya itu dihina karena saya miskin. Saya itu difitnah kalau saya tidak apa-apa. Saya itu dibenci karena iri hati. Saya itu betul-betul miskin dan saya tidak ada harganya di mata mereka. Hari ini, Tuhan sayang saudara. Masih ada yang mau melihat saudara. Ya, saudara betul-betul berharga di mata kita. Jangan kecewa. Ya. Kalau sudah mendengarkan firman Tuhan ini, ingat janji Tuhan. Janji Tuhan adalah berkat dan kutuk. Keputusan ada pada saudara. Mau terima berkat, ikuti perintahnya. Tapi kalau mau menerima kutuk, jangan salahkan Tuhan. Kan saudara yang membawa diri sadar untuk masuk ke dalam kutuk. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus telah membangkitkan, Tuhan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu tadi adalah modal percaya. Mengaku dengan mulut dan perhatikan percaya dengan hati. Ya, jadi dua tadi ya. Bukan hanya mengaku saja, tapi juga percaya. Ya, mengaku yes dan
percaya melakukan. Baik, karena dengan hati orang percaya akan dibenarkan. Dan dengan mulut orang yang mengaku akan diselamatkan. Amin. Dan ini kata-kata ini adalah firman yang menguatkan kita. Sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Dan pendengaran Tuhan itu, dia tidak pakai untuk dengar doa kita. Tetapi yang merupakan masalah, pemisah antara kita dengan Tuhan adalah apa? Kejahatan kita. Yang membuat Tuhan menyembunyikan dirinya terhadap kita. Sehingga Tuhan tidak mendengar doa kita. Karena apa? Karena dosa kita. Ya. Sebab tangan kita cemar, bibir kita penuh dengan ocehan, jari kita kejahatan, mulut semuanya, lidah kita menyebut-nyebut sesuatu yang tidak benar. Dan itu yang menjauhkan kita dengan Tuhan. Sehingga signalnya putus. Tidak ada signal, tidak bisa komunikasi. Tetapi ketika kita mau mengaku dosa, hari ini, saudara sedikit, dan mau mengaku dosa, maka kita akan mendapatkan pengampunan. Kenapa? Karena Allah kita adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa Anda ketika sudah mau mengaku dengan mulut dan hati percaya dan lakukan, dan tidak mau berbuat dosa lagi. Saudara akan diampuni segala dosa dan disucikan dari segala kejahatan. Artinya apa? Kalau saudara sudah mengaku, percaya dalam hati, tidak berbuat dosa, saudara jangan ingat-ingat lagi. Karena dosa besar seperti apapun di masa lalu, tidak diingat-ingat lagi oleh Tuhan. Disucikan, dan saudara benar di mata Tuhan. Amin. Jadi di sini saudara bisa tahu bahwa kalau kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sekali lagi, saya mau katakan, apapun keberadaan saudara, setelah saudara mendengarkan firman Tuhan ini, sekali lagi, jangan keraskan hati saudara. Melainkan kita harus berubah, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka semuanya akan menjadi baik dan nama Tuhan pasti dipermuliakan. Pertanyaan yang terakhir, apakah saudara mau melakukan ini? Keputusan ada pada saudara. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan kuat kuasa Roh Kudus, saya yakin dan percaya, menyertai saudara, melindungi saudara, bahkan memberkati saudara dengan luar biasa. Sekarang sampai dengan selama-lamanya. Tuhan memberkati, dan selesailah sudah firman Tuhan yang sudah saya bagi. Salam kembali, saya serahkan ke Pak Tony atau Ibu Ria atau Jeffrey. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Om